Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Jangan biarkan hanya karena pamor kita mulai redup, pengaruh kita mulai berkurang, lalu kita mengajak orang, menghasut orang untuk membenci siapa yang kita anggap musuh kita. Kalau kita benar-benar mengaku diri sebagai murid Kristus, belajarlah daripada Petrus yang selalu menunjukkan ketulusan dan cintanya kepada Yesus di dalam hidupnya, dan ia wujudkan dengan memimpin serta mengarahkan setiap orang yang ia jumpai menemukan kasih Allah dan bukan kebencian. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cahaya kekal, Engkau telah membuka jalan menuju hidup yang kekal dengan semakin memuliakan Putramu dan mengutus Roh Kudus bagi kami. Semoga iman, harapan, dan kasih kami senantiasa bertumbuh di dalam persiaran hidup kami. Jangan biarkan kebencian yang tak beralasan tumbuh di dalam hidup kami. Buatlah kami selalu menjadi terang akan kasih-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, di dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, kita kembali diajak untuk berefleksi. Seringkali hanya karena perbedaan pendapat, hanya karena perbedaan cara pandang, kita membuli bahkan merundung siapa yang berbeda pandangan dengan kita. Bahkan mereka yang membuat kita redup, membuat pamor kita hilang bila perlu dihilangkan dari kehidupan persiaran kita. Apakah kita masih ingin seperti ini? Mereka yang berbeda harus mati. Mereka yang tidak sejalan harus dipenjara. Mereka yang mungkin berekspresi, lalu kita matikan karakternya. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, kita bersama diajak untuk berefleksi dengan peristiwa di dalam minggu-minggu ini. Bagaimana hanya hal-hal sederhana akhirnya menjadi sebuah kebencian. Suatu persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan, tetapi karena arogansi, hanya karena perbedaan pandangan, hanya karena perbedaan cara hidup beragama kita, lalu kita memenjarakan orang itu. Bahkan kita memutus sekolahnya. Sebagai orang beriman, kita kembali bersama diajak untuk mewartakan kasih Allah. Kasih sebagai orang beriman mestinya menjadi dasar. Tidak ada orang beriman lalu memenjarakan orang. Tidak ada orang beriman lalu membunuh karakter orang. Katanya kita beriman dan beragama, tetapi kok sepertinya dengan mudah kita diatur, diarahkan, bahkan dirusak oleh propaganda yang belum tentu kebenarannya. Mari kita bersaksi dengan beriman yang tepat, benar. Bukan hanya sekedar untuk gaya-gayaan. Bukan hanya sekedar untuk menunjukkan siapa yang jagoan. Lalu setelah viral kita menjadi berubah, menjadi dengan mudah mengatakan minta maaf. Minta maaf bukan berarti kesalahannya dibenarkan. Kesalahan itu tetap salah dan kita mesti berani untuk mengevaluasi. Jangan mencampur adukkan iman dengan cara hidup bermasyarakat. Jangan mencampur adukkan cara hidup beragama dengan politik yang tidak tahu siapa yang kita bela. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Sebagai orang beriman kita diajak sebagaimana ketika Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Apakah benar engkau mencintai aku?"
Jika benar, maka gembalakanlah domba-dombaku. Artinya bagaimana? Kalau kita mengaku diri sebagai murid Kristus, jangan kita ikut-ikutan menyebar hoaks. Jangan kita ikut-ikutan menyebar kebencian. Mengikut Kristus, menjadi murid Kristus, mestinya kita mewartakan kedamaian, menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah, bukan malah ikut-ikutan untuk membuli sesama di dalam media sosial. Lalu apa bedanya dengan mereka yang hanya hidup di dalam kemunafikan saat beriman? Kalau Anda, saya, kita semua mengaku diri sebagai orang beriman, mestinya kita lebih bijaksana di dalam berkomentar, lebih bijaksana di dalam memilih medsos yang kita gunakan, lebih bijaksana di dalam merangkai kata yang kita gunakan agar tidak salah paham, agar tidak ada pandangan-pandangan lain yang sebenarnya tidak kita maksudkan. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, menjadi murid Kristus berarti kita berani untuk mewartakan kasih di mana kita berada. Mari kita tunjukkan semangat 100% Katolik, 100% Indonesia, yang berarti 100% kita beriman kepada Kristus dan 100% kita adalah warga negara yang jangan mau mudah untuk diadu domba. Mari kita tiru apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah dan juga oleh Raja Sultan Hamengkubuwono. Mereka menyanyikan semangat nasionalisme tanpa harus mengabaikan iman mereka. Hendaknya demikian, selalu menggerakkan semangat nasionalisme yang menunjukkan semangat untuk memperjuangkan kedamaian hadir di dalam hidup kita. Orang beriman berarti tinggal di dalam kasih, bukan justru mewartakan kebencian, bukan justru mencari pendukung untuk merundung atau membuli teman-teman yang mungkin salah mengambil keputusan di dalam bermain media sosial. Orang beriman itu mengembalakan, artinya bagaimana? Kalau ada yang salah, kita luruskan. Kalau memang ada sesuatu yang fatal, mari kita tunjukkan evaluasi dan berikanlah solusinya. Bukan justru kita membunuh atau mematikan karakter daya kreativitas dari pribadi-pribadi atau sesama kita yang kita jumpai. Jangan kita mau dikikis hanya karena dengan propaganda yang tidak tahu kebenarannya. Karena orang beriman selalu mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan propaganda yang hanya untuk kesenangan manusia semata. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik sekalian yang terkasih, sudahkah Anda, saya, kita semua mencintai Tuhan? Jika iya, maka lakukanlah dan hidupilah di dalam persiaran hidup kita. Jangan kita ikut-ikutan untuk membenci mereka yang sudah salah. Tetapi jika engkau beriman, jika saya beriman, jika kita beriman, tunjukkanlah kesalahannya, berikanlah solusinya, dan bawalah ia pada Kristus agar ia hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.